Pengertian ruang belajar. Ruang belajar tidak hanya diartikan sebagai ruang kelas saja, akan tetapi dia memiliki makna yang lebih spesifik. Karena yang sudah kita kenal selama ini bahwasannya ruang belajar itu adalah ruang kelas, sehingga diartikan adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Itu adalah definisi dari kelas ruang belajar secara sempit. Sedangkan definisi dari ruang belajar yang lebih luas lagi, menurut Al-Khalili, the classroom is a preliminary stage for educational activities, and it is a position for preparing people for living in a changing world. Classroom is a place that some direct services are provided for students, so that they develop individually and socially, and the requirement for healthy and holistic society development can be provided. Dijelaskan oleh Al-Khalkhali bahwasanya ruang belajar ini adalah sebuah tempat, place yang mana di situ adalah sebuah layanan ya secara langsung yang diberikan kepada murid. Dari tempat tersebut murid itu dapat mengembangkan sikap-sikap mereka baik secara individual maupun secara sosial, sehingga akan terus semakin berkembang. Sedangkan menurut Jasob Sen, ruang belajar merupakan lingkungan yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga untuk menciptakan sebuah lingkungan tersebut dibutuhkan seorang pengelola atau seorang tentor. Di sini yang menjadi pengelola dan tentor adalah seorang guru, sehingga guru diwajibkan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dalam proses pembelajaran tersebut. Dari beberapa definisi tadi, baik dari definisi lama secara sempit dan juga definisi yang secara luas oleh Al-Khalkhali dan juga oleh Jasob Sen, dapat disimpulkan bahwasannya desain ruang belajar adalah seperangkat perilaku yang kompleks di mana guru menggunakan perannya untuk menata dan juga memelihara kondisi ruangan, sehingga memampukan para siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya secara optimal. Dengan makna lain, dapat dikatakan bahwasannya desain ruang belajar di sini adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh seorang penanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Itu tadi merupakan sedikit pengertian dari ruang belajar. Setelah kita mengetahui pengertiannya, maka kita harus lanjut ke dalam tujuan ya dari desain ruang belajar tersebut. Sebenarnya apa tujuan dari desain ruang belajar ini? Maka dapat kita ambil dari beberapa pendapat. Yang pertama dari Saifuddin ya, disebutkan tujuan dari desain ruang belajar ini pada hakikatnya itu sudah tercantum ya dalam tujuan pendidikan. Nah, itu menurut Saifuddin. Secara umum tujuan dari hal ini adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa, baik itu dalam lingkungan sosial, emosional, dan juga intelektual di dalam kelas. Sedangkan menurut Leach dan Smith itu disebutkan bahwasannya tujuan dari desain lingkungan belajar ini adalah have recognized the significance of effective classroom management as the first tool to improve learning effectiveness. Disebutkan oleh Leach and Smith bahwasannya pengelolaan dari desain ruang belajar ini merupakan tool pertama ya, alat yang utama yang mana digunakan untuk mengimprove,
untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif. Jadi pada prinsipnya itu disebutkan bahwasannya ruang belajar ini berfungsi agar para siswa ini dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh ini maka diharapkan penanggung jawab atau tentor atau guru ini dapat mendesain penataannya sesuai dengan peminatan warga di kelas, sehingga siswa itu dalam belajar bisa lebih senang dan lebih merasa senang dan juga termotivasi untuk lebih giat belajar. Sehingga dalam penataan ini maka guru harus lebih terus mengembangkan bagaimana desain-desain yang bisa meminat dan juga menarik perhatian dan juga minat para siswa dalam belajar.